Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu salam besar sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil 'azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada yang bisa menirukan? Dapat 100.000. Ayo. Gak ada? Alhamdulillah aman. Bapak Ibu jamaah pengawasan menjelang buka bersama, mas-mas, mbak-mbak pemuda dan adik-adik semuanya yang berbahagia, yang bersenang hati karena berpuasa. Malah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillah. Yang enggak bersyukur alhamdulillah nanti enggak dapat buka ya. Alhamdulillah. Kurang keras alhamdulillah. Ini ngisi kalau ada anak-anak, ada ibu bingung ya. Ini mau fokusnya anak-anak atau ibu-ibu? Kalau saya fokusnya mbak aja, karena saya masih mas. Nanti kalau saya mas-mas fokus ke ibu-ibu, nanti dilirik bapak-bapak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di hari yang kedua dengan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Apakah ada yang datang ke masjid ikut ngaji tapi nggak puasa, Cung? Alhamdulillah tidak ada yang ngacung. Kalau yang ngacung itu anak-anak masih wajar, tapi kalau yang ngacung itu bapak-bapak itu kurang. Ya wis tuwa, wis berumur kok foto wajib foto tua. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat Islam, warga Merican mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Syafaat di dunia itu apa? Pertolongan atau manfaat yang diberikan Nabi Muhammad kepada warga, kepada masyarakat ketika di dunia adalah terbentuknya masyarakat yang beriman dan bertakwa. Kalau suatu kampung masyarakatnya beriman, bertakwa, rajin sholat, maka kampung tersebut keberkahan dari manfaat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat ramai sekali, semangatnya luar biasa. Semoga ke depannya kampung kita tercinta ini tetap diridhoi oleh Allah, sehingga kalau ada pihak-pihak yang akan menghancurkan, yang akan berbuat tidak baik, akan langsung mundur karena dihalang-halangi,
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ada hadis Nabi mengatakan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu artinya bapak kucing. Kenapa disebut bapak kucing? Karena zaman dulu Abi Hurairah itu suka memelihara kucing. Ya, jadi kucing itu merupakan salah satu hewan peliharaan yang dicintai Rasulullah. Kalau rumah ada kucingnya, maka akan membawa berkah. Berkahnya datang dari mana-mana. Tapi kadang berkahnya kan juga muncul ya, berupa telek kucing. Itu berkah juga. Jadi yang biasanya nggak resik-resik dari sana resik gara-gara ada telek kucing. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang berkata deh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata, siapa yang berkata deh? Tahu. Siapa itu ya? Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Kalau kita membanding-bandingkan rezeki, banding-bandingkan nikmat Allah, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Bukan berarti di situ, tapi orang yang nikmatnya di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan sekali-kali kamu lihat rezeki atau nikmat orang yang lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu patokane DPR, patokane bupati, patokane duwe usaha, maka kita tidak akan ada syukurnya. Karena patokan kita terlalu tinggi. Tapi kalau kita mampu melihat, oh masih ada orang yang seharian kalau itu panas-panasan cuma dapat beberapa ribu rupiah. Ada yang sehari kalau itu abangnya ngangkat itu tapi hasilnya tidak seberapa. Bahkan ada orang yang berusaha seharian dengan keterbatasan fisik, jualan tunanetra, jualan. Bapak Ibu gimana? Oh, Bapak Ibu kadang punya nikmat melihat yang masih sehat aja, kadang masih belum. Ya Allah, kok ini. Padahal banyak kalau Bapak Ibu di jalan-jalan itu ada. Bahkan ada orang tua renta yang sudah sakit-sakitan dipaksa anaknya jualan koran, itu ada Bapak. Di beberapa daerah di Jogja itu ada. Jadi kasihan sekali, sudah sangat tua. Ini apa, air liurnya terus mengalir dan dia panas-panasan siang hari menjual koran. Itu katanya kalau malam dijemput sama anaknya, itu kok tegel gitu ya anaknya. Mau punya anak seperti itu Bapak Ibu? Naudzubil, makanya fungsinya anaknya disekolahkan, di TPA-kan, dipondokkan agar anak punya akhlakul karimah. Jangan sampai anak yang kita besarkan, anak yang kita didik dengan uang banyak sekali, semua harta benda dikeluarkan, akhirnya besok akan membuat kita kecewa. Jangan sampai Bapak Ibu, sakitnya luar biasa. SD kelas 1 sampai kelas 6 biaya berapa? SMP kelas 1, kelas 3, SMA lulus jadi wong jalanan, ngombe segala macamnya yang dilarang oleh agama. Atau lulus SMA tatoan, wah maaf tato ini keren Pak, nangis ya. Itu pentingnya akhlak untuk menanamkan anak putri kita agar tidak mengecewakan kita. Pendidikan itu bukan dimaksudkan untuk
tidak akan sampai habis kalau belum meninggal. Kadang ada anak yang tega ngage-age matine wong tuwa. Itu besok mati toh. Naudzubillah, jangan sampai. Orang tua akan sakit sekali kalau sampai anaknya seperti itu. Tapi biasanya anak yang seperti itu karena orang tuanya mendidiknya kurang maksimal, kurang mendoakan segala macam. Jadi kalau kita mau melihat nikmat, melihat rizki itu, lihatlah yang ada di bawah kita, jangan melihat yang di atas. Karena kalau kita patokannya yang lebih kaya, yang lebih sukses, yang lebih pintar, maka kita tidak akan ada syukurnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bersyukur itu caranya dengan tidak melihat kenikmatan orang lain. Nek kowe pengen syukur, ojo ndelok nikmate wong liya. Kalau kita punya satu cincin emas, kalau kita lihat harta orang lain punya 2 cincin, maka syukurnya kurang. Kalau mau bersyukur jangan lihat-lihat nikmat orang lain, lihatlah yang kita punya, syukuri yang kita punya. Jangan sampai nikmat yang Allah kasih itu dicabut oleh Allah sehingga kita malah tidak punya apa-apa. Hadis yang kedua, Anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an ini siapa? Sahabat Nabi. Saat Rasulullah SAW. Jadi Sam'an ini bertanya kepada Rasul terkait dengan birri wal ismi. Yang dimaksud kebaikan itu apa, Rasul? Yang dimaksud keburukan itu apa? Ya, jadi sahabat Nawas bin Sam'an ini menanyakan kepada Rasulullah terkait dengan birri wal ismi, terkait dengan hal yang baik dan yang buruk. Wahai Rasulullah, hal yang baik itu apa, yang buruk itu apa? Faqala, maka Nabi Muhammad menjawab, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan atau kebajikan itu adalah bagusnya akhlak. Kalau orang akhlaknya bagus, itu adalah suatu kebaikan. Karena orang yang berbuat baik pasti punya akhlak yang baik juga. Ya, jujur itu pasti dimiliki oleh orang yang baik. Kalau orang nggak baik pasti nggak jujur. Pembohong itu pasti dimiliki oleh orang yang tidak baik, karena bohong itu sifat yang tidak baik, tidak mungkin dimiliki oleh orang yang baik. Misalnya ada seorang yang terkenal suka ngapusi, kayak tukang ngapusi, itu kira-kira dia orang baik atau orang buruk? Buruk. Tapi kalau ada orang kok senangnya suka kasih sesuatu, senang mewah, cinta sedekah, kira-kira orang baik atau orang buruk? Orang baik. Karena hal baik selalu diukur dengan hal-hal baik. Orang jelek, orang buruk, orang yang tidak punya hal baik diukur dengan tindakan sehari-hari, dengan hal-hal yang buruk. Wal ismu ma'aka fi sadri wa karihta ayyatali'a alaihi nafs. Dan sesuatu yang buruk itu apa, kata Nabi Muhammad? Sesuatu yang buruk itu adalah apa yang datang ke hatimu dan kamu takut orang lain tahu. Ya, kalau kita takut orang lain tahu perbuatan kita, maka itu perbuatan buruk. Contohnya ngapusi itu rekonaman belum boten dijawab ya, ngapusi, nyolong, segala macam. Pokoknya kalau sesuatu yang ketika orang tahu itu kita malu, itu namanya keburukan. Kalau kebaikan itu sesuatu yang ditindaki, sesuatu yang dilakukan dengan cara yang baik. Husnul khuluq.
ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya hadis yang ketiga, an Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Abi Mas'ud, idza kuntum salasan fala yatanaja isnani dunal akhar. Kalau kamu lagi posisi bertiga, maka jangan sekali-kali bisik-bisik wong loro. Hatta tahtalitu bin nasi, sampai orang lain itu merasa tersingkirkan. Ono wong telu kumpul kok sing dicek ngomong wong siji tok, maka orang yang satu pasti sakit hati. Min ajli anna dzalika yukhziru, sampai membuat orang yang tidak diajak ngomong itu marah. Iki ngomong ke apa to, kok ora dijak ngomong. Aku yo kontrol kan. Jadi jangan sampai kalau ada 3 orang itu yang satu tidak diajak ngomong. Begitupun kalau ada majelis, Bapak Ibu sudah hadir di sini, sudah duduk di sini, kok sudah ada ustadz yang ngisi pengajian kok masih gerengan wong loro. Mestine koncone pinggire teman sampingnya akan curiga iki ngomong ke opo to. Ya, karena sejatinya bisik-bisik itu pasti rahasia. Kalau itu bukan rahasia, pasti tidak dengan cara bisik-bisik. Yakin, nek itu hal yang tidak rahasia, bukan hal yang patut diumbar, maka itu tidak akan, itu akan mengakibatkan orang lain kecewa. Maka kalau ada sedang bersama, kalau kita sedang berada di majlis, ngobrol bersama-sama. Kalau tidak penting ya nggak usah ngobrol sendiri. Itu namanya akhlak. Akhlak itu adalah adab bagaimana kita berperilaku di hadapan orang lain. Jangan sampai kita berada satu majlis dengan saudara-saudara kita, tapi kita ngobrol sendiri, bahkan bisik-bisik sampai temannya marah. Karena itu merupakan akhlak yang tidak terpuji. Jangan sampai timbul perpecahan gara-gara rasa-rasa bisik-bisik. Santri, lekung TPA, Oke, jadi dari 3 hadis ini, yang pertama, kalau mau bersyukur tidak boleh melihat orang yang di atas kita. Kita harus melihat orang yang ada di bawah kita, agar kita mampu bersyukur dengan sempurna, mampu berterima kasih dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, perangai yang baik, tindakan yang baik. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, mengusik hati kita, dan orang lain kalau tahu kita tidak ingin. Kita marah kalau orang lain tahu hal itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita sudah bertiga atau berjamaah, jangan sekali-kali ngobrol sendiri, berbisik-bisik sendiri, karena takut menyakiti orang yang tidak diajak bicara. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.